Kata Gus Miftah mengatakan apa? Dia beruntung katanya. Bu Yati itu jelek dan dia jadi seorang sinden. Coba kalau dia cantik, pasti dia jadi lonte katanya. Nauzubillahi min dzalik. Apakah bahasa seperti itu pantas keluar dari mulut seorang ulama? Walaupun banyak yang mengatakan itu hanya sekedar bercanda, itu hanya sekedar guyonan. Tapi apakah pantas bercanda seperti itu kepada orang yang lebih tua usianya daripada kita? Menyebut orang yang lebih tua, apalagi itu seorang perempuan disebut lonte, pantas enggak coba? Coba bayangkan, kalau seandainya yang disebut lonte itu ibunya Gus Miftah, terima enggak dia? Hah? Terima enggak coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga kurfat dari para balu Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebenarnya saudara, dari kemarin saya itu udah males ya membahas tentang Gus Miftah. Tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ada yang mengirimi saya link, saudara ya. Jadi pas saya buka link tersebut, sungguh-sungguh mengecewakan. Ya. Kita lihat bersama-sama, ini dia ya, cuplikan videonya. Layu dadi lonte tadi. Ki sampeyan saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Oh, mboten Bude nggih. saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus. Oh, ya. Bu Yati Pesek ya, kita semua tahu kan, beliau adalah pelawak senior. Kata Gus Miftah mengatakan apa? Dia beruntung katanya. Bu Yati itu jelek dan dia jadi seorang sinden. Coba kalau dia cantik, pasti dia jadi lonte katanya. Nauzubillahi min dzalik. Apakah bahasa seperti itu pantas keluar dari mulut seorang ulama? Apakah bahasa seperti itu pantas keluar dari mulut yang katanya seorang Gus, yang katanya seorang pimpinan pondok pesantren? Pantas enggak? Walaupun banyak yang mengatakan itu hanya sekedar bercanda, itu hanya sekedar guyonan. Tapi apakah pantas bercanda seperti itu kepada orang yang lebih tua usianya daripada kita? Menyebut orang yang lebih tua, apalagi itu seorang perempuan disebut lonte, pantas enggak coba? Coba bayangkan, kalau seandainya yang disebut lonte itu ibunya Gus Miftah, terima enggak dia? Hah? Terima enggak coba? Saya pribadi, kalau seandainya ada yang menyebut ya orang tua kita dikata-katain kayak lonte, dikata-katain yang lain lah, ibaratnya dikata-katain negatif lah ya, saya pribadi tidak akan terima sebagai anaknya. Ini Gus Miftah yang ngaku seorang ulama, yang ngaku seorang pimpinan pondok pesantren, ya, tapi mulutnya tidak bisa dijaga. Ngakune wong NU, tapi guyonane ora jelas. Gus Dur gak pernah ngajar nih guyonan kaya ngono Gus, ngerti? Ya, Gus Dur gak pernah ngajari guyonan seperti itu. Coba itu Gus Miftah suruh lihat itu, setiap ceramahnya Gus Dur itu, guyonan-guyonannya Gus Dur itu, apakah ada yang menyakiti orang lain? Hah? Ada nggak? Lagi berceramah, guyonan, humor sama jamaahnya itu nggak pernah namanya menghina, apalagi menyakiti hati orang lain. Ya. Kalau kita cinta sama Gus Dur, pasti kita tahu lah isi ceramah-ceramahnya Gus Dur di saat Gus Dur bercanda itu seperti apa. Banyak ceramah-ceramah beliau menyejukkan, ya, adem didengar,
enak didengar. Nggak ada bercanda-bercanda apalagi ngomongin orang lain lonte, nggak ada. Nggak ada bercanda-bercanda ngomongin orang lain goblok, itu nggak ada. Nggak kayak zaman sekarang, ada orang ngaku ulama, ada orang ngaku gus ya. Tapi apa? Ngegoblok-goblokin orang lain. Ngelonte-ngelontein orang lain. Ngata-ngatain orang lain goblok, ngata-ngatain orang lain lonte. Pantes nggak kayak gitu? Coba. Katanya ulama, tapi kok mudah banget menghina gitu. Banyak sekali sebenarnya jejak digital dari Gus Miftah ini. Saya itu sebenarnya males ngebahas Gus Miftah itu. Tapi orang saya dikirim link lagi, itu ya. Ini loh Gus Miftah pernah menghina ini loh Gus Miftah pernah menghina ini loh Gus Miftah pernah menghina ini. Mereka minta dibahas. Bahkan mereka yang mengirim link ini nantang kepada saya. Berani gak katanya ngebahas Gus Miftah karena sudah melakukan kesalahan? Berani gak katanya ngebahas Gus Miftah? Ngapain saya takut ngebahas orang yang salah coba? Ya, nggak ada saya takut. Denny Al-Palimbani tidak akan pernah takut dengan siapapun demi menegakkan kebenaran. Paham? Ya. Nah, ini lagi ya. Kalian lihat sendiri aja lah ceramahnya Gus Miftah ini ya. Coba. Tuh. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua itu? Sekarang jualan es teh. Lihat. Kok ada gitu ya? Jangan pernah menghina orang. Oh. Kalau orang itu balas menghina, kita nggak akan masalah. Yang paling cilaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman. Modar kita. Oh. Es tehmu oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Ketawa lagi. Sampingnya ketawa, kirinya ketawa. Tuh, kanan kiri ketawa semua. Parah nggak coba? Ayo. Yang kanan ketawa, yang kiri ketawa. Jadi kanan kiri ketawa semua gitu loh. Ada seorang ulama berceramah di depan panggung, ngata-ngatain orang lain goblok, diketawain sama sebelahnya. Bukannya negur atau gimana, malah ngetawain. Yang lucu lagi, malah ngebelain. Katanya apa? Itu udah biasa ceramahnya Gus Miftah itu seperti itu karakternya. Mikir nggak orang itu coba? Itu orang yang nggak punya otak yang kayak gitu, ngomong kayak gitu. Justru karakter yang kayak gitu harus dirubah. Ya. Dia ngaku seorang pimpinan pondok pesantren. Dia ngaku seorang guru. Ya. Contoh seperti ini ya, mohon maaf contoh. Saya nggak menghina Gus Miftah ya, ini contoh. Kalau kita berguru dengan orang yang gendeng, pasti kita akan menjadi sableng. Saya di sini nggak menghina ya, ini contoh saya ibaratkan. Paham kan? Saya jelaskan sekali lagi ya. Kalau kita berguru dengan orang yang gendeng, kita akan menjadi sableng. Paham? Pikir aja sama kalian. Di sini saya nggak mau panjang lebar mau komentar tentang Gus Miftah, ya karena sudah banyak berkomentar. Lagian juga Gus Miftah ini sama Pak Son Haji juga sudah sama-sama berdamai, mereka berdua, ya sudah sama-sama melakukan klarifikasi permohonan maaf keduanya itu. Jadi saling maaf-maafan. Kalau netizen masih mau ngebahas Gus Miftah, itu silakan, tapi saya udah nggak mau lagi sebenarnya ngebahas itu, ya. Karena bagi saya udah selesai antara Gus Miftah dengan Pak Son Haji itu udah selesai, udah nggak ada masalah lagi, udah clear, udah saling maaf-maafan mereka berdua itu, ya. Jadi seperti itu ya saudara ya. Intinya satu, pesan untuk Gus Miftah, kalau berceramah, ya karakternya itu dirubah. Saya kritik loh, tapi saya ngasih saran. Orang mengkritik kalau mengasih saran itu berarti bukan ujaran kebencian. Ya, saya di sini mengkritik kepada Gus Miftah. Ya, saya katakan. Yang pertama, kalau ceramah rubah karakter, ya. Hilangkan budaya hinaan kayak gitu. Ya,
Bercanda boleh, ya, bercanda boleh, guyonan boleh. Cuman satu, kalau pengen tahu ceramahnya kiai-kiai NU terdahulu, masih ada jejak digitalnya almarhum Gus Dur. Beliau dalam berdakwah, beliau dalam berceramah itu masih ada. Bagaimana Gus Dur itu posisinya berceramah dengan cara bercanda, dengan cara guyonan, itu ada semua. Ngaku NU, milu karo kiai NU. Jadi seperti itu saudara ya. Itu masukan saya untuk Gus Miftah. Itu kritik dan juga saran saya untuk Gus Miftah. Jadi saya mengkritik, memberi saran ya. Bukan hanya mengkritik saja, tapi saya juga memberi saran. Kan ada tuh orang yang sok-sokan mengkritik, tapi nggak mau ngasih saran. Jadi seolah-olah itu bukan mengkritik larinya kepada ujaran kebencian. Kalau saya tidak benci. Ya. Kalau saya ke Gus Miftah ini nggak benci. Cuma saya ngasih saran. Ya. Nah, pahami itu untuk semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.